Oke, kita masuk di contoh soal ketiga, masih di titik stasioner ya. Kita diberikan fungsi f(x) sama dengan min x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 dikurangi 72x ditambah 100. Ini sengaja saya buat nilainya negatif supaya nanti kita bisa melihat kira-kira tanda positif negatifnya bagaimana gitu ya ketika di garis bilangannya. Yang ditanyakan adalah sebutkan dan tentukan jenis titik stasionernya. Yuk kita mulai yuk. Karena kita mau mencari titik stasioner, lagi-lagi kita cari apa dulu pertama? Iya, kita cari tentukan turunannya. Tapi sebelumnya kita tuliskan dulu di sini supaya kan ya. Kita tuliskan dulu soalnya ini untuk fx-nya. Kemudian kalau diturunkan maka hasilnya adalah ya min 3x pangkat 2 ditambah 30x dikurangi 72. Karena stasioner hubungannya dengan statis, kita cari pembuat nolnya. Maka pembuat nolnya kita buat min 3x kuadrat plus 30x dikurangi 72 sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita tahu dia bisa disederhanakan dengan kita bagi saja 3 ya. Kita biarkan dia tetap negatif untuk x kuadratnya. Maka jadinya negatif x kuadrat ditambah 10x dikurangi 24. Nah, kalau begitu berarti ini nanti nilainya pasti ada yang negatif, ada yang x. Yuk kita coba cari di sini. Kita mau cari P dikalikan Q, nilainya adalah negatif 1 kali negatif 24, berarti positif 24. Sedangkan kalau dia dijumlah, nilainya adalah positif 10. Nah, kalau dikalikan positif, pasti bisa positif-positif atau negatif-negatif. Tapi karena dijumlah positif, maka otomatis di sini pasti positif dan positif. Positif berapa? Hasilnya 10 kalau dijumlahkan, iya. 6 dan 4. 6 kali 4, 24. 6 tambah 4, 10. Oke, hati-hati sekarang di sini. Di sini sudah ada min x. Boleh kita ambil yang 4, boleh kita ambil yang 6. Ambillah kita misalkan kita ambil yang 6 ya. Jadi kalau di sini positif, maka di sini positif 6 dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif 6. Diletakkan sini. Sedangkan ini langsung saja tulis di sini. Nah, oh benar, coba kita kalikan. Min x kali x, min x kuadrat. Min x kali min 6, positif 24. Ya, 24x. Min x kali min 6 plus 6x ditambah 4 kali x min 10x. 4 kali negatif min 24x sudah betul. Sekarang kalau begitu hasilnya adalah min x tambah 4 sama dengan 0. Berarti min x sama dengan min 4. Oh, x-nya sama dengan 4. Atau yang ini x dikurangi 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 6. Nah, ada 4, ada 6. Berarti di sini adalah nilainya 4, nilainya 6. Jadi kita mau menentukan interval negatif positifnya, interval naik turunnya, tinggal lihat dari x kuadrat. Ingat ya, ini khusus ketika dia bentuknya x kuadrat. Kita bisa pakai ini. Karena ini tadi koefisien dari x kuadratnya adalah negatif, maka sesuai yang cara tadi, ini harusnya nilainya negatif, positif, negatif. Apa betul? Kita coba aja di satu sisi, yaitu kurang dari 4. Ambil nilai 0, masukkan ke sini. Min 3 kali 0, 0, 0 dikurangi 72. 0 kurangi 70 negatif. Betul ya, hasilnya negatif. Oke. Sekarang kita mau menentukan jenisnya stasioner sebelum kita menentukan nilai stasionernya, yaitu dengan lihat interval naik dan turunnya. Lihat di sini ya. Di sini fungsinya adalah karena dia negatif, berarti dia intervalnya, ya betul, ini interval turun, D4 dia berhenti, kemudian dia naik. Oh, berarti ketika X-nya sama dengan 4, nilainya akan minimum. Begitu pula ketika X-nya sama dengan 0, berarti ini dia naik, berhenti, kemudian turun. Berarti dia nilainya di sini maksimum. Apa betul seperti itu? Kita mau buktikan ya.
Kalau kita bicara titik stasioner, maka kita bicara fungsi awal. Jadi ingat kita masukkannya ke fungsi awal, bukan ke turunan pertamanya. Kalau mau menentukan interval fungsi naik turunnya, negatif positifnya ke turunan pertama. Tetapi kalau titik stasioner ke fungsi awalnya. Di sini kita tahu bahwa XS-nya yang pertama adalah 4. Jadi dengan begitu kita bisa menghitung F4 sama dengan min 4 pangkat 3 ditambah 15 kali 4 pangkat 2 dikurangi 72 dikalikan 4 ditambah 100. Oke, hasilnya sama dengan negatif 4 pangkat 3 hasilnya adalah, mana ini usulnya kok nggak perlu ini dia. Hasilnya adalah negatif 64 ditambah 15 kali 16 adalah 240 dikurangi 72 kali 4 288 ditambah dengan 100. Maka nilainya sama dengan hasil akhirnya adalah ini 200, ini 240 dikurangi 288 min 48 ya. Min 48 ditambah 64 hasilnya adalah negatif 112 ditambah 100 atau hasilnya adalah negatif 12. Nah, berarti titiknya adalah 4, negatif 12. Kita cari dulu yang satunya. Ketika XS-nya adalah 6, maka 6 sama dengan F6 sama dengan min 6 pangkat 3 ditambah 15 kali 6 pangkat 2 dikurangi 72 kali 6 ditambah dengan 100. Kita akan cari tahu berapa hasilnya. Negatif 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216, jadi negatif 216 ditambah 15 kali 36 adalah 540, min 72 kali 6 adalah negatif 432 ditambah 100. Maka hasilnya nanti ini sama dengan negatif 8. Sama-sama negatif. Nah, kalau begitu yang maksimum yang mana? Yang minimum yang mana? Ya tentu saja yang hasil min 12 dengan min 8 lebih besar min 8. Maka ini adalah maksimum, ini adalah minimum. Terbukti juga dari konsep interval fungsi naik, fungsi turun. Gitu ya. Jadi kalau ditanya fungsi itu akan mencapai maksimum, itu nilainya berapa? Nilai maksimumnya adalah negatif 8. Kapankah itu terjadi? Ketika X-nya sama dengan 6. Kapankah dia mencapai minimum? Ketika X-nya min 12. Pada saat apa? Pada saat X-nya sama dengan 4. Oke, selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan buat tukarnya. Sampai jumpa lagi.